Baik, salam mengajar untuk negeri. Baik untuk adik sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu adalah zat wujud zat dan perubahannya, di mana materi zat wujud zat dan perubahannya ini adalah materi yang kita sudah bahas, namun uh, berbeda untuk apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Oke, baik. Nah, untuk kali ini, apa sih tujuan pembelajaran ketika materi di bab ini? Yaitu adalah pertama, siswa dapat mendeskripsikan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian, nah di mana untuk mendeskripsikan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu adalah materi mengenai tentang siswa dapat mendeskripsikan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Jadi, akan kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu adalah mengenai tentang bagaimana caranya untuk pemisahan campuran. Nah, di pemisahan campuran ini itu adalah terdiri dari beberapa cara ya. Jadi, ketika kita melarutkan suatu larutan ataupun misalkan suatu campuran, misalkan gimana sih kita itu caranya untuk memisahkan dalam suatu campuran. Nah, untuk pemisahan campuran ini ada dibagi menjadi tiga dari sekalian. Yang pertama adalah penyaringan atau yang disebut dengan filtrasi. Nah, penyaringan atau disebut dengan filtrasi ini yaitu adalah zat hasil penyaringan yang disebut dengan filtrat. Jadi, kalau untuk yang disebut dengan hasil penyaringan itu disebut dengan filtrat. Nah, dan zat sisa dari penyaringan disebut dengan residu. Jadi adik sekalian, hasil penyaringannya adalah disebut dengan filtrat dan zat sisa dari penyaringan itu disebut dengan residu. Jadi ketika pada proses penyaringan atau filtrasi, ketika pemisahan campuran, itu pasti akan menghasilkan yang disebut dengan residu, yang disebut dengan zat sisa. Nah, contoh dari pemisahan campuran dengan cara penyaringan atau filtrasi itu adalah yang pertama, pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Nah, adikku sekalian, ketika kalian misalkan melarutkan suatu gula, disuruh sama orang tuanya, ternyata di larutan tersebut ketika kalian masukkan gula, terus di gula tersebut itu ada satu kotoran atau mungkin ada semut. Gimana ya kita memisahkannya, gitu kan? Nah, itu dengan cara apa? Yaitu ada saringan ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang lain adalah menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Biasanya, mohon maaf sebelumnya, yang mungkin tinggal di daerah apa namanya itu susah air bersih, itu adalah mereka biasanya itu menyaring air sungai. Jadi biasanya mereka disaring air sungai untuk yang dari apa namanya itu saluran air, kemudian dia biasanya gimana caranya air sungai tersebut itu bisa dipakai dan bisa dijadikan sebagai untuk air bersih. Nah, contohnya untuk bagaimana proses penyaringan atau filtrasi ini, adikku sekalian, saya sudah kasih satu link. Di sini link itu bisa kalian tinggal klik dan di situ ada proses bagaimana untuk penyaringan ya. Nah, selanjutnya pemisahan campuran ini selain penyaringan atau disebut dengan filtrasi, ada juga disebut dengan penyulingan atau destilasi. Nah, bagaimana proses penyulingan atau destilasi ini? Nah, kalau penyulingan atau destilasi yaitu adalah penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Jadi kalau penyulingan atau destilasi ini itu adalah pemisahan campuran zat cairnya didasarkan pada perbedaan titik didih. Kemudian contoh dari penyulingan atau destilasi ini adalah salah satunya bisa zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut dengan residu. Nah, nanti adikku sekalian bisa juga kalian tinggal klik nanti bisa browsing juga untuk bagaimana proses penyulingan atau destilasi ini. Nah, yang akan kita praktekkan dan yang akan kalian praktekkan di rumah yaitu adalah pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Nah, jadi pemisahan campuran itu tadi selain destilasi, kemudian satu lagi adalah penyaringan, kemudian ada yang ketiga disebut dengan kromatografi. Nah, kromatografi inilah yang akan kita praktikkan khususnya untuk adik sekalian. Kalian silakan praktek nanti di rumah kalian masing-masing ya bagaimana proses pemisahan campuran secara menggunakan kromatografi. Nah,
Kromatografi ini pemisahannya didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap. Jadi kalau untuk kromatografi ini ada beberapa jenis untuk pemisahan campuran secara kromatografi, tapi yang kita akan praktekkan adalah pemisahan campuran kromatografi dengan menggunakan kertas ataupun tisu. Jadi kalian lihat nanti pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap. Jadi yang dilihat itu kalau kromatografi itu daya serapnya, siapa yang paling cepat. Itu salah satunya. Nah, salah satu contoh untuk kromatografi pemisahan campuran menggunakan kertas, kalian bisa klik link yang ada di sini dan itu adalah yang akan kita praktikumkan juga. Itu salah satunya. Nah, kemudian ada tuh sekalian, yang terakhir, pemisahan campuran itu adalah ada dengan cara menggunakan kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Jadi kalau kristalisasi itu adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Jadi salah satunya itu apa? Yaitu garam. Jadi kalau kalian lihat ketika misalkan kalian ke pantai, nah garam itu berasalnya itu yaitu salah satunya dari proses kristalisasi, yaitu adalah air laut. Jadi air lautnya itu diendapkan, kemudian setelah diendapkan itu tapi di bawah sinar matahari yang sangat terik. Setelah itu ada proses pemanasan, kemudian nanti akan ada pengendapan. Nah, pengendapan itulah yang akan menghasilkan yang disebut dengan garam. Memang garamnya tidak langsung putih yang seperti kita konsumsi, tapi garamnya betul-betul mungkin yaitu ada berwarnanya biasanya itu agak kecoklatan. Kenapa? Karena dari air laut berasalnya. Nah, jadi pemisahan campuran ini saya ulang, itu ada terdiri dari 4, yaitu adalah penyaringan atau disebut dengan filtrasi, kemudian ada disebut dengan pemisahan campuran itu penyulingan atau yang disebut dengan destilasi, dan ada juga disebut dengan kromatografi atau disebut dan terakhir itu kristalisasi. Nah, yang akan kita praktekkan itu, yang akan kalian praktekkan di rumah itu adalah pemisahan campuran secara kromatografi. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, selain ada pemisahan campuran, ada disebut dengan asam. Nah, adik sekalian, asam ini merupakan zat senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Nah, asam ini ternyata dari sekalian dibagi menjadi 2, ada disebut dengan asam organik dan ada juga disebut dengan asam anorganik. Nah, apa perbedaannya? Baik, kita akan bahas. Kalau asam organik yaitu merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon. Itu kalau asam organik. Nah, salah satu dari asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, jadi asam organik ini ada yang dihasilkan oleh tumbuhan dan ada juga yang dihasilkan oleh hewan. Nah, kalau yang berdasarkan dihasilkan oleh tumbuhan, salah satunya adalah asam sitrat, asam maleat, asam tartat, vitamin C, asam asetat, asam benzoat. Nah, sedangkan kalau asam organik yang dihasilkan oleh hewan, salah satu contohnya adalah asam format oleh semut, ya. Kemudian sengatan lebah, asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Makanya kalau kalian asam format ini kalau dari semut itu mungkin kalian akan ngerasa rasa pahit dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, nah asam anorganik. Nah, tadi jadi ada asam organik, ada asam anorganik. Kalau asam organik dibagi 2, ada yang bersifat asam tadi ya, selain ke asam ini anorganik ya. Jadi kalau organik itu ada 2, ada yang berdasarkan dari hewan dan ada juga berasal dari tumbuhan. Nah, kalau asam anorganik yaitu adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak mengandung atom karbon ya. Nah, asam anorganik ini salah satunya adalah beberapa contohnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Next, ada yang disebut dengan basa. Basa ini adalah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Nah, kalau basa ini kalian suka merasa ketika salah satu contoh yang akan kita rasakan misalkan sabun. Nah, sabun kan rasanya pahit. Nah, ini salah satunya bahwasanya sabun ini bersifatnya adalah basa. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan indikator asam basa? Jadi ini juga harusnya dipraktekkan dari sekalian ya. Nah,
Untuk penentukan indikator asam basa ini bisa dua, bisa dengan cara alami, ya, bisa menggunakan yang kedua itu adalah dengan cara menggunakan ketak lakmus. Nah, oke. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa satu larutan yaitu dengan menggunakan ketak lakmus. Nah, ketak lakmus ini terdiri atas dua, ada lakmus merah dan ada juga lakmus biru. Nah, dalam larutan asam, ketak lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Nah, dalam larutan basa, ketak lakmus merah akan berubah menjadi biru. Jadi, kalau asam ini dia adalah perubahan dalam satu larutannya akan berwarna menjadi merah. Kalau basa, perubahan warnanya akan menjadi warna biru. Gimana salah satu contoh-contoh? Kamu ada air jeruk, ya. Air jeruk ini kamu penasaran apa bersifat asam atau basa. Gimana caranya? Yaitu kamu menggunakan lakmus warna biru. Ketika kamu menggunakan lakmus biru, kamu celupkan kepada air jeruk tersebut. Pas kamu dicelupkan, kemudian angkat, tiriskan, kemudian tunggu beberapa menit, lihat perubahan warnanya. Kalau dia berwarna menjadi warna merah, berarti air jeruk tersebut adalah bersifatnya asam. Itu salah satu air kalian. Nah, kemudian indikator asam basa. Jadi sifat asam dan sifat basa itu sangat berbeda. Kalau asam dia bersifatnya masam, tapi kalau basa dia rasanya pahit. Kemudian yang kedua, kalau asam dapat mengubah warna ketak lakmus biru menjadi merah, tapi kalau basa adalah dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi berbanding terbalik ya sekalian. Nah, selanjutnya sifat dari asam itu adalah asam itu mempunyai nilai pH-nya itu adalah kurang dari 7. Tapi kalau basa mempunyai nilai pH-nya itu adalah lebih dari 7. Itu salah satu perbedaan dari sifat asam dan sifat basa. Nah, kemudian ada disebut dengan garam. Garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam. Ada garam netral, ada garam asam, dan ada garam basa. Kalau garam netral, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Nah, contohnya apa? NaCl, natrium klorida. Biasanya garam kalian yang suka kalian konsumsi, ya. Nah, kemudian garam asam terbentuk dari basa lemah dengan basa kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya adalah NH4NO3, ya. Kemudian terakhir adalah garam basa. Kalau garam basa ini terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Itu salah satunya. Jadi mungkin cukup sekian untuk materi hari ini ya mengenai tentang tadi campuran, bagaimana cara memisahkan campuran, kemudian ada asam basa juga sampai terakhir itu ada mengenai tentang bagaimana menentukan indikator asam dan basa ya. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tentang format laporan praktikum untuk kromatografi kertas. Jadi kalian adik sekalian, silakan kalian nanti praktikum per individu di rumah masing-masing. Yaitu yang akan kita praktikumkan yaitu mengenai tentang pemisahan campuran dengan cara kromatografi kertas. Nah, adapun formatnya itu laporannya silakan kalian ketik boleh, kemudian di Word silakan diketik dengan format ditulis ada nama siswanya, kemudian kelasnya, hari atau tanggal praktikum kalian, tujuan praktikum kalian, alat dan bahan praktikum kalian, cara kerjanya bagaimana, kesimpulan dan praktikumnya seperti apa, serta kalian sertakan foto atau video praktikum ini. Nah, format laporan ini boleh kalian kirim ke email saya. Nanti akan saya kasih emailnya, email saya itu seperti apa. Jadi kalian intinya silakan buat suatu laporan ya, di mana kalian boleh diketik ataupun boleh ditulis di buku tugas IPA dengan cara format laporannya dari cantumkan dari nama siswa sampai kalian sertakan foto dan video praktikum kalian. Nah, praktikum kromatografi kertas ini ya, silakan kalian tulis di buku tugas IPA untuk laporannya, kemudian kalian foto dan kirim ke email saya sekolahli@gmail.com atau diperbolehkan untuk diketik di komputer ataupun laptop untuk laporan praktikumnya lalu kirimkan ke email saya. Yang terutama adalah disertakan ada video dan foto kalian sedang melaksanakan praktikum. Untuk fotonya silakan maksimal
maksimal 3 foto. Nah, kalau untuk videonya silakan durasinya